Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama dari kelompok 5. Jadi di sini saya bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah pengetahuan lingkungan, yang dimana materi yang kita bahas di sini adalah pendidikan lingkungan, komunikasi, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sini anggota-anggota saya yaitu ada Emma Farizi Jihadi Kaisar Nalo dengan NPM 24150310777. Kemudian ada Rao Ridho Yuta Sirait dengan NPM 24150311105. Kemudian ada Andika Pratama, itu saya sendiri, dengan NPM 24150311111. Kemudian ada Muhammad Iqbal Mukni dengan NPM 24150311112. Di sini kita dari latar belakang dan pergeseran paradigma. Permasalahan pengelolaan sampah di abad ke-21 ini telah berevolusi menjadi krisis global yang sangat kompleks akibat urbanisasi yang pesat dan ledakan populasi. Selama beberapa dekade terakhir, terdapat asumsi historis yang keliru bahwa krisis limbah dapat diselesaikan murni melalui rasionalitas, rekayasa teknis, dan kucuran dana ekonomi semata. Faktanya, dokumen dari Metropolis Commission 3 menegaskan bahwa secanggih apapun infrastruktur bernilai triliunan rupiah yang dibangun, sistem tersebut akan berujung pada kegagalan struktural jika faktor manusia diabaikan. Keberhasilan manajemen lingkungan ini sangat tersubordinasi pada dimensi psikososial. Bagaimana masyarakat belajar, termotivasi, dan bersedia mengubah kebiasaan lama mereka. Visi baru global dan dekonstruksi budaya buang pakai. Kesadaran akan pentingnya partisipasi publik telah dilegitimasi secara hukum internasional, dimulai dari laporan Brundtland tahun 1987 hingga KTT Bumi di Rio de Janeiro di tahun 1992. Melalui agenda lokal 21, agenda 21 menuntut desentralisasi wewenang, memberikan ruang bagi masyarakat agar akar rumput untuk menentukan nasib lingkungan mereka. Lebih dari itu, agenda 21 membawa sebuah pergeseran filosofis yang radikal. Sampah itu sendiri bukanlah masalah utama, melainkan hanyalah gejala fisik. Akar patologinya adalah budaya buang pakai atau throwaway culture. Tata kelola modern tidak lagi berfokus semata pada pembakaran sampah, melainkan pada modifikasi kebiasaan konsumsi sejak dari hulu untuk menekan volume limbah seminimal mungkin. Kemudian ada dikotomi pendidikan versus pelatihan lingkungan. Pemerintah seringkali gagal membedakan antara pelatihan dan pendidikan lingkungan yang berujung pada kebijakan yang dangkal. Pelatihan lingkungan ini bersifat taktis, segmental, dan berfokus mengajarkan bagaimana sebuah mesin atau sistem prosedur dijalankan. Misalnya seperti cara mengoperasikan truk sampah atau mesin pemilah. Sebaliknya, pendidikan lingkungan bersifat holistik, multidisiplin, dan komprehensif. Tujuannya jauh lebih fundamental, yakni merestrukturisasi sistem nilai, etika moral, dan kebudayaan masyarakat untuk memahami mengapa alam harus dijaga. Tanpa pendidikan yang mengubah paradigma, pelatihan teknis hanya akan menjadi kepatuhan sementara yang mudah dilanggar saat tidak ada pengawasan. Jadi pada slide kelima ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi ekosistem sekolah hijau. Jadi transformasi kejahatan lingkungan harus dimulai dari institusi pendidikan dasar. Dari kurikulum abad ke-21 menuntut agar isu lingkungan tidak hanya diajarkan di kelas biologi, melainkan integritas lintas disiplin pada pelajar matematika, sosial, hingga teknik. Lingkungan harus menjadi ideologi yang mengalir di sekolah. Namun, teori di kelas harus diaplikasikan oleh infrastruktur nyata untuk menghindari kemunafikan ekologis. Jika siswa diajarkan teori ilmiah sampah, memilih sampah,
maka sekolah wajib menyediakan fasilitas segregasi warna-warni yang fungsional. Praktik ini sukses dibuktikan oleh inisiatif Jaringan Sekolah Hijau atau Grand School Network di Catalonia yang memadukan arsitektur bioklimatis dengan pendidikan. Dan selanjutnya hierarki komunikasi dari data menuju pemaknaan. Banyak otoritas kota berasumsi bahwa pembagian pamflet jadwal truk sampah sudah cukup. Padahal itu hanya informasi transmisi data satu arah yang bersifat statis dan tidak mengubah perilaku. Lapis kedua adalah instruksi, yakni arahan operasional jangka pendek yang memaksa warga untuk menyesuaikan diri dengan tata kelola baru, seperti keharusan membuang sampah kertas ketong berwarna biru. Namun, puncak dari hierarki ini adalah edukasi. Komunikasi berorientasi pada edukasi bertujuan untuk menanamkan pemahaman mendalam yang membentuk identitas jangka panjang. Komunikasi yang efektif tidak sekedar memindahkan data dari pemerintah ke warga, tetapi memberdayakan warga untuk mengambil tindakan koresponsibilitas. Dan selanjutnya ini 4 pilar pemasaran lingkungan atau environmental marketing. Kampanye lingkungan ini harus dirancang layaknya pemasaran produk agar mampu meretas kebiasaan masyarakat. Yaitu terdapat 4 area psikologis yang harus ditargetkan secara simultan. Yang pertama yaitu rasionalitas. Menggunakan data sains logis, misalnya kayak bahaya limbah beracun di air tanah. Terus yang kedua itu resonansi emosional, seperti menyentuh rasa empati, ketakutan akan hilangnya memori kampung halaman, atau harapan masa depan anak cucu. Lanjutnya yang ketiga, pragmatisme fungsional. Fasilitas daur ulang harus dirancang sedekat dengan semudah mungkin untuk mengatasi insernya kemalasan manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, kontrol sosial, yaitu memanfaatkan kebutuhan manusia untuk berafiliasi. Individu cenderung akan mendaur ulang jika ia merasa diawasi dan ingin dihormati oleh tetangganya. Konsultasi pasif versus partisipasi sejati. Banyak negara berkembang terjebak pada ilusi demokrasi yang disebut sebagai konsultasi pasif. Dalam model ini, warga hanya dikumpulkan saat terjadinya krisis. Disurvei, pendapatnya secara sporadis, namun hak veto dan hasil akhir mutlak tetap dipegang secara sepihak oleh pemerintah. Sebaliknya, partisipasi sejati adalah proses yang rutin, organik, dan berkelanjutan. Pada tahap ini, terjadi pemindahan kekuasaan, transfer of power. Tujuan kebijakan dirumuskan bersama, dikaji oleh berbagai institusi, dan dieksekusi secara sejajar antara teknokrat dan masyarakat lokal, sehingga meminimalisasi konflik teritorial yang merugikan. Tangga partisipasi Roger Hart. Konsep pelibatan publik dipetakan dengan cemerlang oleh sosiolog Roger Hart pada tahun 1992 melalui model 8 anak tangga. Pada anak tangga terbawah, itu manipulasi, dekorasi, dan tokenisme. Warga khususnya pemuda hanya dimanfaatkan sebagai pajangan. Kampanye humas tanpa diberikan hak suara nyata dalam merancang kebijakan. Tingkatan partisipasi terus naik hingga mencapai puncak yang ideal. Itu anak tangga ke-8. Proyek pelestarian lingkungan murni diinisiasi dan diarahkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam model puncak ini, pemerintah justru diundang sebagai mitra kolaborasi untuk berbagai keputusan. Transformasi dari warga pasif
menjadi aktor otonom. Inilah yang menjamin umur panjang dari sebuah program persampahan. Selanjutnya, sindrom NIMBY dan pendorong keterlibatan. Pembangunan infrastruktur limbah seringkali dijegal oleh sindrom NIMBY atau not in my backyard atau jangan di halaman belakang saya. Reaksi protes ini sangatlah logis karena warga merasa takut akan dampak toksik dan turunnya nilai properti. Akar patologi utamanya adalah ketidakpercayaan akut terhadap promotor proyek dan kurangnya juga transparansi audit. Untuk mematahkan hambatan ini, pemerintah harus menghadirkan katalisator pendorong. Ini meliputi mengeksploitasi keterikatan emosional warga pada teritori tempat tinggalnya, lalu membuka kanal keluhan birokrasi yang dapat diakses warga awam, dan memberikan kekuasaan nyata pada dewan masyarakat agar mereka memiliki kebanggaan jika kotanya itu bersih, atau kepuasan menjadi penyebab. Jadi yang saya akan jelaskan yang pertama itu ada studi kasus 1 sentralisasi Kuba versus kolaborasi dengan Spanyol. Jadi analisis dari kota-kota dunia dia memberikan spektrum solusi yang berbeda. Di Havana atau Kuba, akibat embargo finansial, negara tidak mampu untuk membeli teknologi persampahan modern. Mereka menyiasati defisit uang ini dengan hypermobilisasi sosial melalui Komite Pertahanan Revolusi atau CDR yang mampu mengontrol disiplinnya warga secara ketat dari pintu ke pintu. Berbeda halnya dengan kawasan metropolitan Barcelona atau Spanyol yang sangat modern. Barcelona itu berhasil memutus monopoli penguasa lokal dengan mendirikan Dewan Pemantauan Program Metropolitan. Dewan pada multipartit yang ini berisikan akademisi, aktivis lingkungan, dan perwakilan warga yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi sekaligus menyetujui arah dari kebijakan persampahan kotanya. Terus saya ada studi kasus lagi yaitu diplomasi kultural Alexandria yang ada di Mesir. Alexandria ini mewakili realitas keras pengelolaan lingkungan di negara berkembang. Kota ini menghadapi ledakan polusi, pendanaan yang minim, serta ancaman termampu limbah medis beracun dengan limbah rumah tangga biasa. Dan ditambah lagi, tingkat literasi membaca konvensional masyarakat di kawasan kumuhnya tidak merata. Jadi pada daerah Alexandria atau di Mesir ini kawasan kumuhnya itu tidak merata. Jadi mengadopsi panduan standar ala negara barat terbukti tidak efektif pada Alexandria ini. Pemerintah Alexandria akhirnya bermanuver meninggalkan jalur birokrasi yang kaku. Mereka menggunakan diplomasi kultural sebagai senjata utamanya, yakni dengan melibatkan para tokoh pemuka agama dan pemimpin adat untuk mengampanyekan edukasi, sanitasi, serta bahaya pembuangan limbah langsung kepada jemaah dan pengikut di akar rumput. Lalu saya akan menjelaskan kesimpulan yang ada pada kesimpulan dan resolusi dari masa depan. Kesimpulan utama dari PPT ini yaitu ada Metropolitan Commission 3 ini adalah bahwa tidak ada satupun silver bullet atau solusi teknologi tunggal yang dapat menyelesaikan krisis tata ruang persampahan secara universal di setiap kota. Resolusi kedepannya dapat bergantung pada 3 pilar fundamental. Yang pertama, ada supremasi faktor manusia, itu rekayasa teknologi mutlak harus
rekayasa teknologi mutlak itu harus diiringi dengan riset riset yang mendalam terhadap genetik sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, ada era transparansi risiko. Nah, yang ini nih kayak sindrom perlawanan INIMBY hanya bisa dijinakan lewat keterbukaan data. Jadi ini berdasarkan data-data yang konkret dan valid, bukan instruksi yang otoriter. Yang ketiga ada desentralisasi wewenang. Nah, pada desentralisasi wewenang ini untuk mewujudkan kota berkelanjutan adalah kita proses memindahkan daya, mengubah setiap warga di sekadar atau penghasil limbah menjadi pengambil keputusan atau kaum manajer peradaban pada kota. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.